Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada kalimat yang lebih indah yang wajib kita aturkan selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas izin Allah, atas rahmatnya, kita diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Betapa banyak dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita yang ingin berpuasa tapi tidak didukung dengan kesehatannya. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu besar fadilah dan manfaat dari berpuasa. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wajib yang digarisbawahi dan takwa. Betapa bahagianya kita bisa menjalankan puasa dengan sehat, kewajiban dengan sehat walafiat. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah yang semoga bisa menjadi pengingat, ya, pelajaran bagi kita, terutama bagi diri saya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa semua ibadah yang kita lakukan harus benar-benar diniatkan karena Allah. Kenapa saya ingin menyampaikan kisah ini? Karena momen-momen di bulan Ramadan begitu dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar ingin memaksimalkan ibadahnya karena Allah. Banyak ibadah-ibadah yang dilakukan melebihi atau sengaja memang dilakukan lebih dari hari-hari sebelumnya. Sholatnya, tadarusnya, ya. Tapi perhitungan Allah itu tidak sama dengan perhitungan manusia. Barangkali kisah ini bisa menjadi sebuah gambaran buat kita. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kisah ini ada 3 hamba Allah, ya, yang mereka adalah orang yang ahli dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah seorang qari yang bacaannya begitu bagus. Kemudian di hadapan Allah dia ditanya, wahai si fulan, engkau adalah orang yang ahli membaca Al-Quran, engkau belajar dan mengajarkannya. Atas apakah engkau melakukannya? Kemudian dia menjawab, ya Allah, sesungguhnya hamba melakukan itu karena ingin mengharap keridhaan-Mu. Apa jawab Allah? Kamu berdusta. Kamu melakukan itu bukan karena untuk mengharap keridhaan-Ku, tapi karena ingin dikenal sebagai qari yang bagus, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, maka tempatmu adalah di neraka. Kemudian orang tersebut diseret ke dalam neraka, na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah orang yang ahli dalam bersedekah. Dia adalah orang yang kaya raya dan dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bersedekah, memberi makan orang lain, berbagi. Kemudian ketika di hadapan Allah dia ditanya, wahai si fulan, atas apa engkau melakukan semua itu? Kemudian orang tersebut menjawab, ya Allah, hamba melakukannya karena ingin mendapat keridhaan dari-Mu. Kemudian apa jawabnya? Kamu berdusta. Kamu melakukannya karena ingin dilihat oleh orang lain.
disebut sebagai orang yang ahli bersedekah, maka tempatmu adalah di neraka, maka diseretlah orang ini ke dalam neraka. Sahabat yang dirahmati Allah. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang wafat di medan perang, syahid. Allah bertanya kepadanya, atas apa engkau melakukannya? Ditampakkan semua yang sudah dia lakukan di medan peperangan, dan dia mengakui bahwa itu adalah ibadah-ibadahnya, dia lakukan karena Allah. Kemudian dia menjawab, ya Allah, hamba melakukannya karena ingin mendapat keridhaan darimu. Apa jawabannya? Kamu berdusta. Kamu melakukan karena ingin disebut sebagai orang yang syahid di medan perang. Tempatmu adalah di neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa amalan-amalan yang kita lakukan benar-benar harus karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Karena perhitungan Allah itu tidak sama dengan perhitungan manusia. Apa yang kita lihat itu tidak sama dengan penglihatan Allah. Allah itu maha tahu tanpa diberitahu. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa kita sering merasa bahwa kita sudah baik, amalan-amalan kita memang karena Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana Allah menilai kita sebagai seorang hamba-Nya. Bahkan ada seorang hamba yang dia yakin benar dia akan masuk ke dalam surga karena ibadah dan amalannya. Ya, dalam sebuah kisah Allah menyuruh seorang hamba, wahai si fulan, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Tapi orang itu menjawab, ya Allah, saya sudah beribadah, saya melakukan ibadah karenamu di dunia dengan sungguh-sungguh, banyak ibadah yang sudah saya lakukan. Kenapa saya masuk ke dalam surga? Karena rahmatmu. Saya ingin masuk ke dalam surga karena ibadah-ibadahku yang sudah saya lakukan di dunia. Dia yakin ibadah-ibadahnya itu bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Tapi apa jawaban Allah? Wahai si fulan, ibadah-ibadah yang kamu lakukan ketika di dunia itu tidak cukup untuk membalas nikmat satu mata yang saya berikan kepadamu. Masya Allah, tidak cukup untuk membalas nikmat satu mata yang Allah berikan kepadanya, ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan. Padahal orang ini adalah orang yang ahli dalam beribadah, tapi ternyata dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena amalannya, tapi dia masuk ke dalam surga karena rahmatnya, rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan gambaran bagi kita betapa segala sesuatu yang kita lakukan, terlebih di bulan Ramadan ini, yang kita lihat semua berlomba-lomba dalam beribadah, tadarusnya, sholatnya, ya, yang biasanya sholat di rumah subuh ini berlomba-lomba ke masjid, yang biasanya tidak tadarus ini tadarus di masjid bersama-sama bahkan sampai malam, yang biasanya tidak tahajud, ya, ini semua tahajud sebelum sahur. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, sebuah kisah yang memang kita harus berhati-hati dalam segala sesuatu yang kita niatkan ketika beribadah. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita, ya. Dan semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.